Ya, akhirnya emas Coko di area high ataupun all time high mendekati kurang lebih 2685, dan saat ini dia sedang berusaha untuk menciptakan rekor tertinggi baru. Cuman pertanyaannya adalah seberapa tinggi dan seberapa banyak, karena semua ini akan ditentukan juga oleh data ekonomi nanti malam ya. Retail sales, hati-hati teman-teman. Kemungkinan kita akan dapatkan kejutan dan mungkin juga berbalik atau koreksi saat retail sales. Tapi kita lihat skenario berikut ini. Oke, satu sisi saya masih cukup yakin kenapa emas bisa tembus 2700, karena salah satunya adalah alasan dari areal yang kita sebut sebagai reverse ataupun correction dari US Treasury Yield. Bayangkan setelah kenaikan bertubi-tubi, dia sudah menjangkau sampai ke teritori wave kelima, kemudian kemarin penurunan itu praktis adalah wave A, lalu kemudian kita akan dapatkan rebound yang saat ini terjadi adalah wave B ya. Ini adalah wave B, kurang lebih seperti ini. Kita belum tahu apakah ketinggiannya akan cukup seperti itu atau akan sampai ke teritori yang ini ya. Pada dasarnya ini tetap dalam rangkuman wave B, dan akhirnya nanti kita akan menantikan penurunan terakhir dari wave C. Sehingga kemungkinannya kalau misalkan saya asumsikan sekarang ini sedang mulai kenaikan, maka nanti akan dipengaruhi dengan seberapa besar atau seberapa dalam koreksi lanjutannya dari wave C ini. Perkiraan saya paling maksimal kemungkinan hanya 50% dari long bar ataupun long bullish candle ini. Tapi kalau tidak, berarti ya otomatis semua ini bergantung pada data retail sales. Masalahnya adalah apakah penurunan itu muncul sebelum retail sales atau setelah retail sales, itu yang belum kita bisa ketahui. Oke, berarti kita akan lihat di sini US dollarnya. Bagaimana dengan nasib US dollarnya? Ternyata masih dalam tahapan kenaikan, dan ini yang kemarin saya sampaikan. Jangan kaget kalau ternyata US Treasury Yield-nya berlawanan dengan US dollar. Nah, ini praktis, tinggal tunggu mana yang akan menang. Artinya mana yang akan menarik ya. Satu sisi bisa saja US Treasury Yield akan menarik ke sisi US dollar. Artinya penurunan US Treasury Yield akan serta-merta menarik US dollar untuk mengalami pelemahan. Atau sebaliknya, kalau misalkan ternyata US dollar terlalu kuat, berarti kemungkinan yang akan tertarik ataupun kena tarik adalah kemungkinan US Treasury Yield akan mengalami kenaikan. Jadi ini semua terkait dengan data retail sales. Nah, otomatis juga kalau kita perhatikan dari grafik daily, candlestick-nya juga berkata bahwa bullish-nya tetap muncul, teman-teman. Ini juga yang kemarin saya ingatkan ya, setelah terjadinya doji candle, belum tentu dia akan turun, walaupun secara teorinya harus turun. Tapi yang terjadi adalah bullish, dan itu berarti terjadi kegagalan persis dengan yang ini, teman-teman ya. Dan itu juga yang akan membuat kita menantikan langkah selanjutnya dari pola kenaikan. Saya rasa cukup wajar kalau misalkan mereka mengantisipasi data retail sales yang kuat ya, karena ekspektasinya adalah ada kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, 0,3 dari 0,1. Nah, otomatis juga di sini secara teknis ya kita anggap saja ini adalah penentuannya. Level tertinggi dari long black candle ataupun long bearish candle-nya, kemudian ini adalah 50%-nya, dan so far dia cukup dekat ya. Jadi saya anggap bahwasannya kita akan memasuki fase penentuan di zona ini antara 104 sampai ke 104.50-an. Nah, sementara kalau kita lihat dari US Treasury Yield-nya kelihatan juga sama. Posisinya juga akan ditentukan dari apakah akan terjadi rejection atau justru akan tembus. Tapi so far sih kalau misalkan lihat dari candlestick-nya, harusnya ya secara teknis dia masih tetap mengkonfirmasi pola penurunan ini. Jadi kita akan lihat mana yang akan saling mempengaruhi. Apakah US dollar mempengaruhi US Treasury Yield atau sebaliknya US Treasury Yield secara normal akan mempengaruhi US dollar. Nah, ini adalah grafik US dollar ataupun efek dari US dollar terhadap goldnya. Anda bisa lihat di sini gold grafik harian sedang menguji area all time high 26850 yang merupakan area 0% atau Fibonacci retracement 0%. Ingat teman-teman, kalau misalkan Fibonacci itu adalah hukumnya kalau secara teknis 0% ini adalah menjadi penentunya. Apakah dia akan melanjutkan tren naik karena dia memang berasal dari kenaikan ini, kemudian yang penurunan kemarin adalah koreksi, atau dia akan terjadi rejection yang berarti menandakan double top. Mana yang akan terjadi itu semua akan ditentukan dari data retail sales. Jadi saya rasa kemungkinan peluangnya masih 50-50 untuk saat ini. Tapi kalau lihat dari arealnya, harusnya secara teknis ini adalah kesempatan dia untuk mengalami kenaikan atau break areal high. Dan itu berarti new all time high kemungkinan akan menyambangi teritori 2700-an. Di mana target terdekatnya Fibonacci expansion 61,8 itulah 2729. Walaupun demikian, belum tentu sampai situ ya. Yang penting adalah yang pasti dia harus tembus dulu 0%-nya supaya dia bisa merengkuh ataupun mencapai teritori selanjutnya. Nah, di grafik keempat tentunya elite wave yang memang kita tunggu-tunggu juga masih tetap terbuka dan kali ini semakin kuat untuk wave kelima. Sekedar mengingatkan,
inilah hitungan kita, wave 1, 2, kemudian ini 3, lalu kemudian ini adalah 4, dan ini adalah yang kelimanya yang kita tunggu-tunggu. Kemungkinan kita perkirakan FE 100% itu berarti 2704 yang terdekat, atau bisa jadi ya sampai ke 2745 ya. Dari areal yang saya tarik di sini, saya tidak tarik dari areal yang sebelumnya atau wave besarnya, saya hanya tarik dari wave terakhirnya saja. Jadi Fibonacci expansion yang saya tarik dari titik yang ini dengan titik tertinggi ini kepada titik swing low terakhir. Jadi patokannya adalah A, B, C, sehingga akhirnya dapat 61,8, 100%, dan 161,8%. Pada saat ini, dia sudah cukup berada di areal 2679, 2685, jadi seharusnya secara teknis dia masih dengan sangat mudah 2704. Nah, sekedar mengingatkan pula, di wave kelima sebetulnya kita mengasumsikan atau mengharapkan pergerakannya relatif bertahap mirip dengan pola pergerakan 5 wave ya. Tapi di sini saya anggap angkanya saya ganti dengan huruf A, B, kemudian C-nya mungkin akan berhenti di 2700. Nantinya kita harapkan akan ada koreksi sampai 2679 atau 85, itu berarti D, dan berakhir dengan wave E. Jadi sebetulnya secara keseluruhan atau agregat, wave 1, 2, ya 3, maka kalau misalkan untuk tidak membingungkan, saya ganti warna di sini, 1, 2, 3, 4, dan inilah berakhir dengan wave 5 di areal 2740-an atau mungkin 2730-an. Yang jelas ini adalah cukup wajar mengingat dari apa yang terjadi dalam 1 minggu belakangan setelah kemarin inflasi yang sempat mengejutkan tapi ternyata tidak dianggap membahayakan. Lalu kemudian kita hadir dengan ekspektasi stimulus dari China, dan terakhir adalah terkait dengan pemangkasan suku bunga atau ekspektasi pemangkasan suku bunga ECB dan juga BOE. Dengan data tersebut harusnya dengan sangat mudah itu adalah iklim yang kondusif untuk emas merengkuh ataupun naik sampai ke level tertinggi terbaru. Tapi kita akan tunggu waktunya karena retail sales pun nanti malam cukup penting. Begitu data itu dirilis dengan angka yang lebih kuat atau jauh lebih kuat dari ekspektasi, maka itu akan membatalkan. Nah, sehingga kemungkinan kita mungkin bisa saja mendapatkan skenario-nya kenaikan lebih dulu sampai wave kelima selesai, lalu kemudian tiba-tiba turun koreksi. Maka kalau misalkan saya sarankan teman-teman, perhatikan dalam beberapa jam ke depan, apakah yang terjadi akan terjadi kenaikan dulu sampai ke 2700-an, entah 2704 atau bahkan 2720 atau bahkan 2740, atau dia akan turun dulu sampai ke 2670 atau 2660. Kalau misalkan skenario pertamanya adalah dia naik dulu sampai ke teritori 2700-an, maka hati-hati, kemungkinan mengantisipasi juga retail sales atau bahkan kejutan retail sales, bisa saja dia baru terkoreksi karena dianggapnya wave 5 sudah selesai. Tapi kalau yang terjadi kebalikannya, misalkan dia turun lebih dulu, maka yang kita asumsikan bahwa dia sudah mengantisipasi retail sales yang cukup kuat, lalu kemudian mereka akan kembali beralih kepada ekspektasi suku bunga ECB, sehingga nantinya dia akan kembali mulai kenaikan dan finish wave kelima di malam hari. So, hanya itu saja perbedaannya. Nah, sementara kalau misalkan dari pound sterling, nah kita masih coba untuk tunggu ya, apakah dia akan terjadi kenaikan atau dia tetap turun. Kalau lihat dari gejalanya, candlestick jelas kemarin turun, dan itu berarti areal ini ya, support yang terbaru 1.2890-an sebagai target utama dari pola penurunan berikutnya. Meskipun demikian, ya ini membatalkan juga terkait dengan skenario bullish divergence sebelumnya ya. Sementara di grafik 4 pun kelihatannya kalau kita perkecil, maka ruang untuk penurunannya masih cukup besar di situ ya. Target utamanya 1.2870-an. So skenario yang saya inginkan atau yang saya harapkan adalah rebound tertahan di zona resisten, maka itu adalah 1.3030, lalu kemudian dia turun kembali, tertekan lebih lanjut, terlepas dari data apapun yang terjadi pada nanti malam. Nah, tapi sih saya berharapnya kalau misalkan ternyata kita dapat kejutannya retail sales yang melemah, otomatis dolar akan melemah, kemudian pound sterling punya kesempatan untuk rebound, at least untuk jangka pendek ya. Karena di minggu depan atau 2 minggu ke depan, ECB ataupun BOE tetap dalam proses untuk penurunan suku bunga lanjutan. Nah, kemarin kalau kita lihat dari crude oil, sebetulnya polanya jelas ya. Ini sesuai dengan apa yang kita perkirakan, dia turun dan tertahan di zona 68 ataupun 69. Ya, dari keturunannya ini harusnya kalau misalkan lihat dari area ini masih tetap turun, tapi karena candlenya berbentuk hammer, maka hati-hati dengan rebound. Kalau saya misalkan asumsikan patokan adalah long white candle ini, maka semua penurunan kemarin tertahan di 50% real body long white candle. Itu sebabnya dia agak sedikit malas untuk mengalami penurunan lanjutan dan rebound ke level $70. Nah, tapi sebaliknya teman-teman, kalau lihat dari grafik 4 seperti ini, mungkin Anda berpikir
ini adalah double bottom. Tapi hati-hati, kita pun bisa berpikir bahwa ini adalah double top, dikarenakan potensi kenaikannya gagal juga. Atau secara keseluruhan, Anda juga bisa berpikir bahwa inilah bearish rectangle. Ya, di sini bearish rectangle-nya karena kita berasumsi bahwa posisinya inilah penurunan, kemudian inilah konsolidasinya ataupun sideway-nya, sehingga nantinya disebut dalam rectangle dan punya potensi untuk tembus level support. Nah, level support inilah teman-teman, Anda masih bisa diperkenakan sell selama dia tidak tembus area 7140. Berarti Anda punya posisi sell di situ, persis dengan apa yang kita harapkan tadi pagi, ya. Tapi begitu dia turun dan break $69, target dia kemungkinan akan dibayangi dengan area demand yang kita perkirakan akan berada di kisaran 66 sampai $68 ini. Nah, otomatis begitu dia turun memasuki trap di sini, hati-hati, saya sarankan Anda segera exit karena yang dikhawatirkan adalah dia kemungkinan rebound karena diasumsikan di sini adalah good demand area. Jadi kalau misalkan Anda sudah lakukan sell, perhatikan area teritori yang sudah saya tandai, lalu kemudian Anda exit dan segera tunggu sampai ada reversal candle untuk mulai mengeksekusi zona buy.